Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak dosen yang saya hormati, Bapak Dadi Waras Suharjono, SS MPD, dan rekan-rekan semua yang saya cintai di sini. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Agus Haryanto dari Fakultas Teknik Sipil. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas besar saya 2, Bahasa Indonesia, yang berjudul Fenomena Penggunaan Bahasa Pergaulan di Indonesia. Latar belakang bahasa Indonesia. Sejarah bahasa Indonesia telah melewati tahap-tahap pertumbuhan dan pengukuhan. Kini bahasa Indonesia telah berada pada tahap pengembangan dan pembinaan. Saat ini, walaupun bahasa Indonesia sudah berfungsi sesuai dengan kedudukan dan fungsinya, kemampuan dalam berbagai aspek kehidupan masih belum mencapai tingkat yang maksimal. Terlepas dari kemampuan penuturnya, secara materi bahasa Indonesia masih memiliki kekurangan yang dapat diamati dalam aspek tata bunyi, tata kata, tata kalimat, tata makna, dan peristilahan. Selanjutnya yaitu ada faktor yang mempengaruhi bahasa pergaulan di Indonesia. Di sini saya menyajikan ada 5 poin faktor, yaitu faktor pertama, faktor keluarga. Faktor ini menjadi cikal bakal pembentukan karakter dalam diri manusia dan menjadi lingkungan utama. Pada dasarnya, keluarga adalah tempat utama untuk mengenal dan mempelajari bahasa sopan santun yang telah diterapkan dari orang tua dan keluarga kita. Faktor yang kedua yaitu faktor lingkungan dan pertemanan. Dalam salah satu faktor ini sangat mempengaruhi karakter dalam perkembangan, di mana suatu lingkungan terdapat beberapa orang yang di situ melakukan komunikasi secara bebas, sehingga faktor perkembangan bahasa pergaulan ini sangatlah menjadi sangat bebas di kalangan lingkungan dan pertemanan. Yang ketiga yaitu faktor sosial media. Hal ini sangat rentan perkembangan sosial media karena hampir semua menggunakan sosial media. Di Indonesia sendiri menempati posisi ketiga dalam pengguna aktif internet di Indonesia maupun di dunia. Sehingga menimbulkan suatu peluang besar untuk perkembangan bahasa pergaulan di Indonesia yang akan menggeser bahasa baku bahasa Indonesia. Yang keempat yaitu faktor kecerdasan. Mengapa di faktor ini kecerdasan menjadi salah satu sorotan? Karena menjadi tolak ukur untuk memfilter bahasa tren dan mempertahankan bahasa baku. Sehingga dalam suatu percakapan seringkali kita menelan mentah-mentah bahasa pergaulan, sehingga seringkali mengabaikan bahasa baku. Dari sudut pandang yang lain, bahasa baku adalah bahasa yang resmi bahasa Indonesia yang telah disahkan oleh Dinas Pendidikan. Yang kelima yaitu ada faktor kelamin. Salah satu faktor untuk perkembangan bahasa tren di pertemanan atau di komunitas. Sehingga misalnya laki-laki dan perempuan memiliki komunitas ataupun memiliki kegiatan. Semisal laki-laki seringkali berkumpul ataupun silaturahmi terhadap teman sebayanya, sehingga di situ terjadi munculnya bahasa pergaulan gitu, seperti bro, seperti brother, seperti cuy, bro. Nah, seperti itu adalah contoh bahasa pergaulan di kalangan anak remaja. Begitu halnya dengan wanita. Wanita seringkali juga seperti halnya laki-laki. Untuk slide berikutnya yaitu perkembangan bahasa dalam eksistensi bahasa Indonesia. Di sini ada 4 poin yang dapat saya tarik kesimpulan, yaitu mulai bergesernya penggunaan bahasa baku dan bahasa kerja dalam keseharian sehingga tutur kata dan kosakata kurang baik. Dan misal contohnya penjahit itu kan kadang-kadang untuk plakatnya itu kan biasanya kan dituliskan
secara bahasa Indonesia sebaiknya penjahit, tapi di era zaman sekarang ditulisnya tailor kayak gitu kan, seperti dan lain sebagainya begitu. Jadi ada mix antara bahasa Indonesia dan bahasa baku, jadi tidak murni bahasa baku dalam bahasa kerja sehari-hari. Dan untuk selanjutnya yaitu dalam keseharian ataupun dalam pengajaran sangat kurang menggunakan ejaan yang disempurnakan. Seperti halnya di webinar ataupun di seminar ataupun di pengajaran di kalangan pendidikan. Itu sepertinya kurang menggunakan bahasa ejaan yang disempurnakan sehingga berimpact kepada mahasiswa yang akan mengembangkan bahasa pergaulan tersebut. Sehingga diharapkan untuk pengajaran di kalangan mahasiswa ataupun di kalangan pendidikan yang lain, sebaiknya dari faktor ini dapat disimpulkan menggunakan ejaan yang disempurnakan. Walaupun bahasa baku terlihat kaku, tapi ini adalah salah satu dasar penggunaan bahasa yang baik dan benar. Yang ketiga yaitu minat dalam belajar bahasa Indonesia kurang karena dianggap oleh anak milenial lebih mudah menggunakan bahasa tren. Di sini tidak sedikit anak milenial yang sering menggunakan bahasa tren atau bahasa pergaulan, sehingga kurang minat untuk mempelajari bahasa baku yang dianggap oleh anak milenial kurang efektif. Padahal dari sudut pandang lain, bahasa baku jauh lebih bernilai maknanya dibanding bahasa tren. Yang keempat yaitu kurangnya rasa mewakili warisan dunia yang kurangnya rasa memiliki warisan dunia yang sudah diwariskan dari zaman penjajahan oleh pahlawan yang terdahulu. Ditarik mundur dari zaman dahulu, bahasa Indonesia ataupun bahasa baku sudah digunakan di era penjajahan, sehingga diharapkan menjadi warisan dan menjadi harta kekayaan bangsa Indonesia daripada bahasa pergaulan dan bahasa tren. Memang untuk di kalangan tren untuk bahasa gaul dan bahasa tren dapat digunakan, tapi untuk di kalangan yang di atasnya atau senior ataupun di publik seringkali tidak pantas karena bahasa tren atau gaul adalah bahasa yang digunakan untuk sesama saja. Terbalik dengan bahasa baku di Indonesia ataupun bahasa resmi Indonesia dapat digunakan di kalangan anak kecil, orang tua, senior, bahkan pun untuk publik sekalipun. Untuk selanjutnya yaitu langkah dalam menyikapi perkembangan bahasa pergaulan di Indonesia ataupun bahasa tren di Indonesia. Di sini ada 3 poin untuk menyikapi langkah perkembangan pergaulan bahasa, yaitu menumbuhkan dan mengkampanyekan cinta bahasa Indonesia dari sejak kecil dan dari keluarga sehingga dapat tertanam rasa nasionalis. Seperti halnya faktor yang di depan tadi sudah saya jelaskan sedikit, keluarga adalah salah satu tempat utama ataupun tempat dasar untuk mempelajari sesuatu yang berhubungan dengan banyak hal, seperti contohnya bahasa, ilmu pengetahuan itu dimulai dari keluarga, dari orang tua, didikan orang tua yang mengajarkan bahasa yang sopan dan santun, sehingga dibawa untuk ke publik itu sangatlah patut dan pantas untuk dibicarakan ataupun untuk diungkapkan. Terbalik dengan bahasa pergaulan, seringkali kepada senior, itu seperti kalau mudahnya manggilnya itu kakak atau mas itu atau bapak, ibu, itu untuk bahasa baku. Kalau untuk bahasa tren mungkin bro, bokap, nyokap, seperti itu tidak pantas untuk di kalangan publik, seperti itu. Dan untuk yang kedua yaitu menyajikan penyampaian yang menekankan atau mengedukasi sekitar dalam perkembangan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Seperti contohnya konten kreator, seperti contohnya public figure, seperti pro model dan promotor yang lainnya. Lebih baik menggunakan bahasa baku sehingga dapat menjadi contoh bagi pengikut-pengikut ataupun idolanya. Yang ketiga yaitu membuat dan meningkatkan pembelajaran yang lebih menarik minat dalam pembelajaran bahasa Indonesia di kalangan SD sampai
mahasiswa. Contohnya seperti untuk membuat event ataupun untuk membuat lomba yang bertemakan cinta bahasa Indonesia. Di situ dapat ditarik kesimpulan bahwasanya menjunjung tinggi bahasa Indonesia baku dan bahasa Indonesia yang digunakan yang baik dan benar di kalangan publik maupun di keluarga tersebut. Slide berikutnya yaitu keunggulan bahasa Indonesia dibanding bahasa lain. Ada 3 poin secara garis besarnya, yaitu bahasa Indonesia adalah bahasa resmi yang telah diwariskan dari terdahulu dan menjadi identitas kebangsaan. Pada zaman dahulu, jika ditarik mundur dari zaman perjuangan, bahasa Indonesia adalah bahasa komunikasi yang paling efektif untuk berbagai daerah. Sehubungan dengan Indonesia memiliki banyak pulau, sehingga menjadi bahasa kesatuan yaitu bahasa Indonesia untuk memperjuangkan bahasa tersebut. Yang kedua yaitu menjadi salah satu identitas karakter dan jiwa nasionalis. Sebagai bangsa Indonesia kita patut bangga memiliki bahasa Indonesia yang bangsa lain tidak punyai ataupun yang menjadi keunikan, sehingga bahasa Indonesia menjadi bahasa karakteristik untuk jiwa nasionalis terhadap bangsa Indonesia sendiri. Terbukti bahasa Indonesia dulu hampir menjadi bahasa nasional di PBB sebelum bahasa Inggris, karena di situ bahasa Indonesia adalah bahasa yang mudah dipahami, mudah diartikan, walaupun masih agak sulit dalam pembelajaran utamanya. Dan ketiga yaitu bahasa yang dapat dipahami oleh orang Indonesia dalam berbagai daerah karena menjadi bahasa persatuan. Di Indonesia, mengingat dulu sampai sekarang masih berbicara dengan pulau-pulau, dengan bahasa suku-suku, dengan daerah-daerah. Nah, dalam bahasa Indonesia adalah menjadi fungsi ataupun alat komunikasi untuk mempersatukan satu bahasa Indonesia. Sekian, terima kasih presentasi dari saya. Jika ada salah kata dan tutur kata yang tidak sopan, saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.